warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Putri Anggreni dengan NPM C1A023045. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan atau isu tentang hutan yang ada di Indonesia pada saat ini. Tingkat penggundulan hutan di Indonesia, negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mendekati rekor terendah pada 2022. Menurut laporan tahunan yang dirilis Organisasi Lingkungan World Resources Institute di Washington DC baru-baru ini. WRI menyebut, kebijakan pemerintah Indonesia dan langkah pihak swasta telah berkontribusi terhadap penurunan ini. Indonesia has reduced its primary forest loss more than any other country in recent years. These government policies include increased fire monitoring and law enforcement efforts, a moratorium on new licenses for logging and oil palm plantations that was made permanent in 2019. Dari segi luasan hutan yang hilang, Indonesia tetap bertengger di posisi keempat, di bawah Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Bolivia. Namun demikian, deforestasi Indonesia lebih buruk daripada Laos, Papua Nugini, dan Malaysia. Dari video YouTube yang sudah saya tonton, saya akan memberikan argumentasi mengapa terjadi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan hutan di Indonesia tersebut. Permasalahan hutan di Indonesia saat ini merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat serius dan kompleks. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa kondisi hutan kini terus mengalami degradasi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran, terutama untuk keperluan industri seperti perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Hal ini diperparah dengan maraknya praktik penebangan liar yang masih sulit dikendalikan karena lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya penegakan hukum di lapangan. Padahal, hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia yang sangat penting bagi stabilitas iklim global. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga menjadi penyumbang deforestasi. Jalan-jalan yang baru dibuka di tengah hutan seringkali justru memudahkan akses bagi aktivitas ilegal seperti pembalapan liar. Tidak hanya itu, kebakaran hutan baik yang terjadi secara alami maupun disengaja juga terus terjadi setiap tahunnya, terutama di musim kemarau. Dan ini memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat serta kerusakan ekosistem. Adapun dampak dari deforestasi hutan yaitu 1. Perubahan iklim. Hutan berperan sebagai penyerap karbon dioksida. Hilangnya hutan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ini menyebabkan mempercepat pemanasan global. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Deforestasi mengancam habitat alami flora dan fauna, meningkatkan risiko kepunahan spesies endemik. Yang ketiga, erosi dan degradasi tanah. Tanpa tutupan vegetasi, tanah menjadi rentan terhadap erosi, mengurangi kesuburan dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang keempat, gangguan siklus hidrologi. Hutan berperan dalam menjaga siklus air. Deforestasi mengganggu pola curah hujan dan ketersediaan air bersih. Sebagai mahasiswa, kita melihat bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta adanya orientasi pembangunan yang selalu menekankan keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan tidak bisa bersifat parsial, harus ada upaya yang terintegrasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku industri, hingga akademisi. Solusi mengatasi permasalahan hutan. Untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Antara lain, 1. Penegakan hukum yang tegas. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal dan pembukaan lahan ilegal sangat penting untuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut. Yang kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk sertifikat dan audit lingkungan, untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem hutan. Yang ketiga, rehabilitas dan reforestasi. Melakukan penanaman kembali di area hutan yang telah rusak, untuk memulihkan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi alternatif. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan, seperti ekowisata dan agroforestry untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.